wali. Nanti para ulama ridwanullah alaihim bilang hal-hal yang di luar dari kebiasaan itu bukan hanya mukjizat, tapi ada banyak hal. Tapi mukjizat ini khusus untuk para nabi dan rasul, sedangkan hal-hal di luar daripada itu biasanya dia terjadi juga kepada manusia. Misalnya mereka bilang ada beberapa hal juga yang dia khariqun lil 'ada, khariqun lil 'am, keluar dari kebiasaan normatif normalnya manusia. Mereka bilang misalnya yang pertama adalah al-karamah. Karamah itu juga hal yang khariqun lil 'ada, keluar dari kebiasaan manusia. Tapi ya, kita ini akan dulu. Kata mereka, karamah itu amrun khariqun lil 'ada alladhi yukrimullahu bihi ahada awliyaihi shalihin. Jadi karamah itu Allah kasih buat para wali. Siapa para wali? Para wali apa itu? Para wali itu sebagaimana yang didefinisikan sendiri yang ada dalam Al-Quran, ala awliya Allah alladhi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang namanya wali itu orang yang sintaku dan mereka tidak bersedih karena saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan wali. Nah, saat tertentu bisa nunggu karamah. Saya terjadi sama Umar bin Khattab. Satu saat ketika beliau lagi khutbah di Madinah, sedangkan ada pasukan kaum muslimin yang berperang di Irak. Tiba-tiba saja beliau dalam khutbah beliau bilang, "Ya qaum, al-jabal, al-jabal, al-jabal." Jadi bayangkan lagi khutbah tiba-tiba bilang, "Wahai kaum, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Jadi orang heran. Setelah beliau khutbah turun, kemudian orang tanya kenapa tadi bilang al-jabal. Kata beliau, saat saya berada di mimbar, Allah perlihatkan kepada saya pasukanku yang ada di Irak. Hampir-hampir mereka kalah dan saya panggil mereka untuk naik ke gunung. Nah, disebutkan pasukan muslimin yang saat itu ada di Irak, mereka bilang saat itu kami mendengar suaranya Umar saat mereka hendak kalah. Kalau bukan karena Allah dan kemudian suara yang kami dengar itu adalah suara Umar, mungkin saat itu kami kalah. Jadi ini karamah. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, setelah beliau sholat, beliau balik belakang ke sahabat, beliau bilang, ini ada orang datang ke beta, datang kumpul di masjid ini, sedangkan zina itu ada pas dia mata. Sampai kemudian sahabat bilang, ini wahyu setelah Rasulullah kah? Bagaimana? Utsman bilang, ini adalah farasatul mu'min, ini firasat mu'min. Jadi cuma tidak disebutkan siapa, tapi Utsman tahu ada orang yang baru berzina dan datang berkumpul dengan orang. Itu disebut dengan karamah. Nah, tapi nanti ini penjelasannya apakah karamah itu bisa jadi sandaran hukum. Ulama bilang dia hanya sebagai penguat saja. Jadi misalnya kalau udah ada orang begini, ini berarti jadi hukum supaya ketemu, dasar supaya ketemu bisa begini. Dia itu hanya sebagai penguat saja. Nanti ada juga yang namanya al-ma'unah. Ma'unah, kemudian istidraj. Istidraj ini satu perkara yang di luar dari kebiasaan juga, tapi diperlihatkan buat orang-orang yang fasik. Orang fasik saja. Jadi misalnya kayak Dajjal. Itu Dajjal itu namanya istidraj. Sama kayak orang yang kaya terus, tapi pemalas sholat, makan pancuri, bikin zina dan seterusnya, minum khamar, tapi kaya, itu namanya istidraj. Jadi ini orang. Sama Dajjal. Dajjal ini kafir, tapi dia bikin hal, dia bisa bikin satu, mau minta apa? Minta emas segunung, saat itu dia bisa bikin emas segunung dan seterusnya. Itu namanya istidraj. Ada lagi ihana. Ihana juga satu perkara yang di luar dari kebiasaan. Di luar dari kebiasaan manusia yang normalnya. Ini misalnya kayak yang terjadi sama Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ada orang mata buta, jadi dia mau bikin kayak ini mukjizat sebagai tanda bahwa beta ini juga nabi. Lalu dia tertahu baca apa begitu, dia ludahi mata si orang tadi yang buta. Tahu-tahunya bukan orang itu mata yang ini, justru dia mata yang kembali buta. Jadi Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ini akan kembali pada dia. Jadi ihana itu penghinaan buat dia. Baru nanti yang terakhir ada yang namanya disebut dengan irhas. Irhas itu tanda-tanda dia khariqun lil 'ada juga yang diberikan kepada seorang nabi, diberikan kepada seorang calon nabi. Misalnya nanti kayak Rasulullah SAW di sebelum bagaimana Rasulullah waktu pergi ke Syam, seluruh batu, pohon, kemudian ada awan yang mengikuti Rasulullah.
atau kayak Nabi Isa alaihissalam yang mampu berbicara di waktu kecil, itu namanya irhas, bukan mukjizat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini rangkuman yang kita jelaskan tentang an-nubuwat. Mudah-mudahan sedikit dan banyaknya bisa memberikan tambahan kepada ketong. Ini saja yang bisa kita jelaskan. Qul qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hatta atas tausiahnya. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita luar biasa mendapatkan banyak ilmu yang saya juga baru pernah mendengarkan. Ini luar biasa. Benarlah ketika Rasulullah pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Jadi ternyata memang ilmu itu adalah kunci sukses dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan alhamdulillah kita hari ini mendapatkan insyaallah banyak ilmu yang bermanfaat dari guru kita Ustadz Hatta. Teman-teman sekalian, kami persilahkan jika teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan, bisa raise hand atau lambaikan tangan di kolom chat biar kita bisa aktifkan kamera dan unmute biar pertanyaannya bisa langsung disampaikan. Ini ada pertanyaan Ustadz ya, lewat chat. Jadi pertanyaannya agak panjang, saya bacakan Ustadz ya. Ya. Jadi saya pernah mendengar tausiah dari salah satu Ustadz bahwa salah satu amalan yang bisa digunakan untuk mempercepat sebuah keinginan atau doa agar cepat dikabulkan adalah dengan memperbanyak sholawat. Contoh misalnya, jika katakanlah ingin punya mobil, bisa ikhtiarnya itu dengan melihat langsung di showroom mobil yang diinginkan, lalu disolawatin. Pertanyaannya adalah, apakah ini ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction, di mana apa yang kita inginkan dengan selalu memikirkannya akan membuat hal itu menjadi kenyataan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Jadi ini kalau salah Ustaz Mansur ya, jelaskan demikian. Juga ingin jelaskan bahwa pada dasarnya sholawat itu sangat dianjurkan buat kaum mukminin, dengan dalil ayat Al-Quran bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah perintahkan penduduk langit, malaikat, bahkan zat Allah SWT, Allah jelaskan tentang zatnya yang maha besar itu berselawat kepada Rasul. Lalu kemudian Allah minta kepada penduduk bumi yang mereka itu ada iman pada diri mereka, termasuk iman kepada Rasul, untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu dasarnya dulu sebelum kita mengetahui tentang apa salawat itu. Yang kegunaan banyak-banyak, tapi yang jelasnya ini perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya yang kurang dari satu hari itu ada beberapa kali sekali ketemu untuk bersalawat kepada Rasul, dan itu melalui ketemu sholat di tahiyatul awal,
kemudian tahiyatul akhir, itu ada salawat di dalam. Bahkan kata para ulama, salawat yang ada di dalam sholat itu salawat yang terbaik. Karenanya tidak menggunakan salawat yang lain, tapi pakai salawat yang biasa yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Itu disebut dengan salawat Ibrahimiyah itu. Nah, ini mesti kita inikan. Kemudian nanti tambahkan dengan penjelasan Rasulullah, man shalla alayya sallallahu alaihi asyara. Siapa yang satu kali bersalawat kepada saya satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Ulama bilang salawat ketong kepada Rasulullah itu tidak sebanding dengan salawatnya Allah kepada ketong. Jadi ketong salawat kepada Rasul dengan ketong jiwa yang kotor ini dibalas dengan salawat dari Allah SWT yang zat yang maha sempurna, maha segala-galanya, itu dibalas 10 kali. Jadi jangankan dibalas ketong, katakan misalnya kalau Allah pun yang balas, itu adalah kemuliaan buat ketong. Jadi ketong bisa bersalawat kepada Rasulullah itu. Apatah lagi jika dibalas oleh Allah SWT bukan 1 tapi 10 kali. Nah, ini yang ketong dulukan dulu. Nanti bahwa berikutnya ketong salawat itu sebenarnya manfaatnya terlalu banyak. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan dalam kitab beliau, kalau saya salah di Al-Fawaid, beliau jelaskan tentang manfaat tentang salat itu terlalu banyak. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan tadi itu, bahwa ini sebenarnya bukan mesti begitu. Ketong datang kalau ketong lihat barang yang ketong suka kalau ketong salawat, saya mesti begitu juga. Ini kan pengalaman dari seseorang lalu kemudian dijelaskan kepada orang lain. Kayak para ulama bilang ya, semua mesti ketong ikuti akal. Tapi bagi yang mau ikut pun ya gak jadi masalah. Jadi kalau sesuatu yang tadi disebutkan ada hubungan tarik menarik, kalau ketong berpikir itu ketong akan, ya belum tentu juga. Karena tidak semua yang menjadi keinginan kita yang ketong pikirkan itu terrealisasi. Yang begitu. Jadi bahwa ia bagian dari upaya ketong, ikhtiar ketong, ya betul. Kayaknya kita sepakat juga, kata orang bilang, ya usaha nanti ketong akan dapatkan. Kerja terus nanti ketong dapatkan. Ya, kerja itu adalah bagian dari ikhtiar ketong. Dapat dan tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Jadi kalau dipasang kayak mode tadi, kerja nanti pokoknya banyak terus ini nanti ketong dapatkan. Gak jadi masalah juga, gak jadi masalah. Tapi yang bahayanya kalau tidak dapat, coba lihat infi'alun nafsi, sikap dia psikologinya itu bagaimana tuh. Kalau dia pikir-pikir kemudian yang dapat, bisa bawanya stres. Depresi orang kalau boleh begitu, pikir lama-lama itu yang dapat. Tapi ketong bekerja, meminta kepada Allah apa yang ketong inginkan. Jika Allah tidak berikan, sesungguhnya itu adalah kebaikan buat ketong. Kalau Allah berikan, maka itu baik. Jadi ada penjelasan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu bukan penjelasan beliau sangat luar biasa tentang doa itu. Beliau bilang sesungguhnya Allah itu mampu mengijabahi doa yang kita panjatkan kepadanya itu hanya dalam sekejap mata. Tapi Allah itu pengen supaya kita itu ketika berdoa, Allah pengen pilihan yang Allah berikan kepada ketong itu bukan berdasarkan pilihan ketong tapi pilihan Allah. Dan pada waktu yang Allah inginkan, bukan waktu yang ketong inginkan. Itu yang diinginkan dalam doa. Jadi Allah bisa saja mengabulkannya sekejap, tapi nanti ketong pernah merasakan ibadah bersabar dalam berdoa. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, ya Allah kirimkan kepada kaum ini seorang rasul yang yatlu alaihim, akan membacakan kepada mereka ayat, mengajarkan mereka kitab dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW. Bayangkan jauh sekali antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan makna as-sabr. Suatu saat nanti ketemu akan dapatkan betapa besar pahala ketemu ketika bersabar dengan ketemu doa. Jadi kalau yang tadi disebutkan kita sepakat. Jadi ketong bahwa ketong berpikir kemudian bekerja itu bagian ikhtiar, tapi tidak mesti akan kita dapatkan apa yang kita bayangkan. Baik. Wallah. Baik. Jadi manusia berencana, tapi Allah juga punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berikhtiar semaksimal mungkin, keputusannya atau dikabulkan itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ada juga pertanyaan, ada beberapa tapi diantaranya ada yang chat begini Ustaz.
jadi tadi kan menjelaskan banyak tentang sifat-sifat Rasulullah sebagai seorang Rasul. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul sebagai manusia biasa, layaknya manusia biasa, apakah semua yang dilakukan Rasul itu wajib diikuti ya? Apakah semua yang dilakukan Rasul itu dari sejak Rasul tidur sampai bangun tidur, intinya semua aktivitasnya apakah itu wajib untuk menjadi sunnah untuk kita ikuti, ataukah ada hal-hal yang memang bagian daripada kebiasaan masyarakat Arab, ataukah bagaimana? Betul. Jadi nanti ini kajiannya adalah tentang yang namanya sunnah itu yang mana. Ya. Nah, para ulama menyebutkan hal-hal yang bersifat jibilah itu naluri, makan, tidur, minum, pakai baju dan seterusnya, itu hal-hal yang naluri yang dia ada sama Rasul dan ada pada manusia yang lain, dan itu bukan nama itu yang masuk pada sunnah. Misalnya hal yang lain, misalnya kayak ketika Rasulullah SAW menanam, jadi Rasulullah menanam kurma. Saat Rasulullah tanam kurma, sahabat itu melihat Rasulullah pun cara menanam kurma, lalu mengikut Rasulullah, akan hasil terbaik. Lalu bilang, Rasul ini akan hasil terbaik. Lalu Rasulullah bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu yang lebih tahu tentang persoalan kalian, dunia kalian. Jadi Rasulullah di Makkah, mesti kita masih tahu di Makkah itu yang ada pertanian di Makkah. Makkah itu tandus. Sedangkan di Madinah itu memang kampung ini baguslah, orang kurma dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang bagaimana cara bertanam yang cocok tanam yang baik. Jadi ini menjelaskan bahwa cara Rasulullah bertanam itu yang Rasulullah, tidak semua hal itu menjadi sunnah. Cuma ulama bilang yang dia pun tata cara, kaifiyatnya itu yang jadi sunnah. Makan itu bukan sunnah, tapi cara Rasulullah SAW makan itu yang jadi sunnah. Tidur itu bukan sunnah. Tidur ini hal-hal yang jibilah yang saya usah suruh orang tidur. Kalau suruh tidur, apalagi puasa ini. Kalau saya ada pekerjaan suruh tidur dari pagi sampai sore orang tidur. Tapi yang dimasukkan itu adalah cara Rasulullah SAW, kaifiyah Rasulullah SAW tidur, itu yang disebut dengan sunnah. Nah, sampai nanti ada yang menyebutkan tentang, bilang tentang sikat gigi. Apakah sikat gigi itu sama dengan siwak? Ini jadi perbedaan para ulama dalam persoalan ini. Ada yang menyebutkan bahwa sikat gigi itu selamanya tidak akan menggantikan posisi siwak. Tapi ada ulama lain yang lebih melihat dari sisi substansinya, mereka bilang sebenarnya sikat gigi itu juga sudah mengambil bagian dari